Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran IPA, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Namun sebelum kita memasuki materi benda magnetis dan non-magnetis, terlebih dahulu kita simak dulu pembelajaran tentang magnet. Semoga anak-anakku semua sudah pernah melihat magnet di rumahnya masing-masing. Pengertian magnet. Pada mulanya, di suatu daerah pertambangan logam, ditemukan logam yang ternyata mampu menarik logam lain, meskipun tak semua logam bisa ditarik. Kemudian logam-logam yang ditemukan ternyata ada yang menarik kuat, ada yang menarik lemah, dan ada juga yang tidak dapat menarik logam. Magnet sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang memiliki arti batu magnesian. Di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet. Dan Magnesia itu sendiri merupakan sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu saat ini sudah diberi nama Manisa. Jika sebuah magnet berada di antara serbuk besi, maka akan terlihat banyak serbuk yang menempel di kedua ujung magnet. Banyak sekali. Nah, semakin tengah, semakin sedikit serbuk besi yang menempel. Artinya, kedua ujung magnet tempat berada gaya tarik paling kuat, sedangkan bagian tengah tidak memiliki gaya tarik magnet atau netral. Berikut di atas adalah gambar magnet. Gambar yang pertama adalah magnet bentuk U, sedangkan gambar yang kedua adalah gambar magnet yang sering kita jumpai di rumah, ya, magnet hitam. Nah, magnet hitam ini, magnet tersebut sering kita jumpai di perabot-perabot rumah kita, seperti di radio, di kipas angin, di televisi. Nah, apa itu magnet? Ya, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik objek atau benda-benda tertentu. Jadi magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain. Contohnya seperti apa benda yang bisa ditarik oleh magnet? Kita perhatikan anak-anak ya. Nah, mari kita lihat. Ada gunting, ada sendok, kemudian paku, yang ketiga gambar tersebut ini merupakan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, ya. Jadi semua golongan besi dapat ditarik oleh magnet, ya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan benda magnetis dan benda non-magnetis. Apa itu benda magnetis? Benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Contohnya benda magnetis yaitu paku, sendok, gunting, peniti, dan lain-lainnya yang bisa ditarik oleh magnet. Itu masuk dalam kategori benda magnetis. Nah, sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi dengarkan anak-anak, perhatikan anak-anak ya. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya seperti apa? Nah, seperti pensil, penghapus, kayu, karet gelang, dan lain-lain sebagainya yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Itu masuk dalam kategori benda non-magnetis. Paham ya anak-anak? Nah, setelah melihat penjelasan tadi, anak-anak sudah bisa membedakan yang mana benda magnetis dan yang mana benda non-magnetis. Tugas sekarang anak-anak, silahkan ambil masing-masing
magnet di rumah. Kemudian kumpulkan benda-benda tersebut di samping, ya. Ada jarum pentul, klip kertas, sisir, ada gunting, peniti, kayu, paku, pensil, penghapus. Jadi benda yang ada di gambar ini silakan anak-anak kumpul, ya, kumpul. Setelah benda semua ini terkumpul, maka silahkan lakukan percobaan pengamatan, ya, dengan magnet. Benda yang manakah masuk dalam kelompok magnetis dan benda yang mana masuk dalam kelompok non-magnetis. Ya, contohnya anak-anak, ya. Contohnya jarum pentul. Ambil magnet, kemudian dekatkan pada jarum pentul. Kemudian amati. Nah, setelah anak-anak amati, perhatikan apa yang terjadi. Apakah magnet tersebut bisa menarik jarum pentul atau tidak bisa menarik jarum pentul? Apabila magnet tersebut bisa menarik jarum pentul, maka tulis di kolom magnetis. Namun tetapi, apabila jarum pentul tersebut tidak bisa ditarik oleh magnet, maka tulis di kolom magnetis. Caranya, tulis nama benda di bawahnya. Apakah itu magnetis atau itu non-magnetis. Jadi, magnetis dan non-magnetis. Tulis nama benda magnetis apa, apakah itu jarum, sisir, kayu, dan lain-lain. Nah, di kolom non-magnetis juga ditulis nama benda yang sudah kamu amati, ya, anak-anak. Peniti, pensil, paku, dan lain-lain. Itu contohnya, ya. Ya, silahkan anak-anak melakukan pengamatan, ya. Nah, untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu, ya. Semangat anak-anakku semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.